Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Kali ini dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang penyelesaian sengketa perasuransian melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia atau BMAI. Kelompok kami terdiri dari Brigit Quincy Darmawan, Desvita Maharani, Diva Josefina, Tiara Putri, dan juga Winifrida Nora Dwiratri. Pertama-tama kami akan membahas latar belakang dari makalah kami. Definisi asuransi sendiri menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 merupakan sebuah perjanjian yang buat dan disepakati oleh dua pihak atau lebih, yang mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung demi menerima premi asuransi. Data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia dalam siaran pers terkait kinerja industri asuransi jiwa periode semester 1 tahun 2022, jumlah penduduk Indonesia yang sudah terlindungi asuransi tercatat sebanyak 73,9 juta jiwa. Menurut pasal 246 KUHD, asuransi adalah perjanjian di mana penanggung mengikatkan diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi yang berarti pasal 1320 KUH mengenai ketentuan perjanjian berlaku bagi perjanjian asuransi. Sengketa dapat muncul ketika ada salah satu pihak yang tidak menjalankan kewajiban sesuai dalam kesepakatan dalam perjanjian. Penyelesaian sengketa bisa dilakukan melalui tahap litigasi dalam pengadilan atau melalui jalur non-litigasi di luar pengadilan. BMAI atau Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia menjadi salah satu pilihan dalam upaya menyelesaikan sengketa asuransi di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui BMAI diselesaikan melalui tahap mediasi, tahap adjudikasi, dan tahap arbitrase. Selanjutnya, rumusan masalah yang kami pakai adalah yang pertama, bagaimana proses penyelesaian BMAI terhadap sengketa bekerja dalam penyelesaian sengketa perasuransian di Indonesia, di mana BMAI ini juga sudah digantikan oleh LAPS. Lalu selanjutnya yang kedua itu apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari BMAI terhadap konsumen asuransi di Indonesia. Selanjutnya adalah landasan konseptual, kami membagi menjadi hukum perdata, perjanjian, dan asuransi secara umumnya. Hukum sendiri memiliki arti sebagai suatu sistem peraturan yang di dalamnya terdapat norma-norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia, lalu menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan. Lalu kemudian ada hukum perdata. Hukum perdata memiliki arti sebagai hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat. Lalu ada juga perjanjian. Menurut pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau yang lebih tersebut. Lalu selanjutnya ada asuransi. Dari pandangan secara umum merupakan perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan. Selanjutnya mengenai asuransi sendiri, itu merupakan bentuk perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu tertanggung dan juga penanggung, di mana tertanggung membayar sebuah iuran kepada penanggung demi mendapatkan bentuk ganti rugi atas resiko finansial yang dapat terjadi secara tidak terduga. Menurut UU Republik Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian sendiri mengartikan bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan, keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti. Lalu ada memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Lembaga penyelesaian sengketa yang pertama adalah Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut dengan OJK. Dengan dibentuknya OJK bertujuan untuk keseluruhan kegiatan dalam sektor kegiatan jasa keuangan teratur secara adil, transparan, dan akuntabel, dan juga mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta dapat mampu melindungi kepentingan dari masyarakat maupun konsumennya sendiri. Yang kedua adalah penyelesaian sengketa. Menurut Abdul Qadir, adalah penyerahan sukarela suatu sengketa kepada orang yang berkualitas untuk menyelesaikan dengan suatu perjanjian bahwa suatu keputusan arbitrase final dan mengikat. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1990, nah arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa pada salah satu alternatif penyelesaian sengketa merupakan suatu kegiatan sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang telah ditulis oleh para pihak yang bersengketa. Dan yang ketiga adalah Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau LAPS SJK.
adalah lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didirikan pada tanggal 22 September 2020 oleh Self-Regulation Organization dan organisasi-organisasi di lingkungan sektor jasa keuangan lainnya, dengan tujuan menjadikan lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan yang profesional, kredibel, dan juga pemilihan utama bagi nasabah dan penyedia jasa keuangan. Sebelumnya adanya LAPS ini, adanya dulu perasuransian diatur oleh BMAI atau Badan Mediasi Alternatif Asuransi Indonesia. BMAI ini sendiri merupakan suatu badan hukum dan bentuknya ini adalah perhimpunan serta sifat-sifat independen dan imparsial, berfungsi untuk menyelesaikan sengketa, klaim atau tuntutan atas ganti rugi atau manfaat antara penanggung yaitu perusahaan asuransi dan tertanggung adalah pemegang polis. Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia ini juga berfungsi sebagai wadah yang tepat untuk menampung ketidakpuasan dan ketidakpengertian nasabah asuransi terkait dengan klaim itu sendiri. BMAI ini menjadi jembatan bagi perusahaan asuransi dengan para nasabahnya. Oleh karena itu, ini merupakan keberadaan yang tepat. BMAI menjadi salah satu-satunya LAPS di industri perasuransian, sangat dibutuhkan untuk menjadi penengah dalam independen yang imparsial saat terjadi sengketa klaim asuransi itu sendiri. Landasan teori menurut ahli penyelesaian sengketa mediasi menurut Christopher Werrom, sebagaimana dikutip dalam Desrita Ratman, mediasi adalah suatu masalah yang dapat dibantu penyelesaian masalahnya oleh pihak ketiga yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, adil dan tidak memihak serta tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan tetapi mempercepat para pihak yang bersengketa agar dapat mencapai suatu keputusan bersama dari masalah yang disepakatinya. Kemudian adanya penyelesaian sengketa arbitrase menurut Abdul Qadir adalah arbitrase sebagai penyerahan sukarela atau suatu sengketa kepada orang yang berkualitas untuk menyelesaikannya dengan suatu perjanjian bahwa suatu keputusan arbitrase akan final dan mengikat kepada kedua belah pihak. Proses beracara mediasi di LAPS SJK dalam sengketa perasuransian antara nasabah pemegang polis dengan perusahaan asuransi. Yang pertama, mediasi dilakukan paling lama 30 hari sejak tanggal mediator ditentukan. Yang kedua, pelaksanaan mediasi dapat dilakukan secara online atau tatap muka di kantor LAPS SJK atau tempat lain yang disepakati para pihak dan disetujui oleh mediator dan pengurus. Yang ketiga, mediasi dilakukan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa lain dengan kesepakatan para pihak dan disetujui oleh pengurus dan mediator. Yang keempat, pada proses permulaan perundingan, nasabah pemegang polis dan perusahaan asuransi harus mendapat surat panggilan atas nama mediator paling lambat 7 hari sejak penunjukan mediator. Yang kelima, dalam proses mediasi yang terjadi deadlock, mediator dapat melakukan kaukus dengan salah satu pihak dengan kesempatan yang sama bagi pihak lainnya. Yang terakhir, saksi ahli atau pihak ketiga yang relevan dapat juga dihadirkan dalam suatu dengar pendapat untuk memberikan keterangan atas sengketa yang dihadapi. Proses beracara penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Yang pertama, melalui sekretaris, arbiter tunggal atau majelis arbitrase menyampaikan surat panggilan sidang pertama dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sejak permohonan arbitrase diterima dan dari pengurus. Yang kedua, dalam sidang pertama, pemohon yang dipanggil secara patut namun tidak hadir tanpa suatu alasan yang sah, maka arbiter tunggal atau majelis arbitrase harus menyatakan permohonan arbitrase gugur. Yang ketiga, setiap tahap pemeriksaan dan sebelum putusan arbitrase dijatuhkan, arbiter dan para pihak berhak untuk mengupayakan perdamaian. Putusan arbitrase. Keputusan arbitrase didasarkan pada ketentuan hukum, namun putusan arbitrase ini tidak dapat mengesampingkan tanda kutip hukum yang memaksa yang harus diterapkan. Yang kedua, dalam hal adanya kesepakatan perdamaian yang telah sesuai dengan keinginan para pihak, sesuai dengan hukum dan kepatutan, tidak merugikan pihak lain, dan dibuat dengan itikat baik serta dapat dieksekusi, maka majelis arbitrase atau arbiter tunggal dapat membuat akte perdamaian. Pada proses arbitrase dengan arbiter tunggal, maka putusan arbitrase disusun dan ditandatangani sendiri oleh arbiter. Yang terakhir, dalam hal proses arbitrase dengan majelis arbitrase, maka putusan didasarkan pada musyawarah mufakat. Selanjutnya itu perbandingan mediasi LAPS SJK. Yang pertama itu adalah kelebihan bermediasi melalui LAPS SJK, yaitu yang pertama, penyelesaian melalui mediasi mengupayakan untuk menghasilkan win-win solution pada para pihak. Yang kedua, penyelesaian sengketa melalui mediasi berlangsung lebih cepat daripada arbitrase dan dapat diperpanjang dengan ketentuan biaya penyelesaian lebih terjangkau. Lalu kekurangannya itu, bermediasi melalui LAPS SJK, hasil kesepakatan perdamaian yang dibuat mengikat para pihak namun kurang memiliki daya paksa.
Lalu perbandingan arbitrase LAPS-SJK. Kelebihannya itu arbitrase melalui LAPS-SJK, putusan arbitrase mengikat para pihak dan dipersamakan dengan putusan pengadilan yang inkrah, sehingga tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Kemudian pada kekurangan arbitrase melalui LAPS-SJK yaitu yang pertama, penyelesaian melalui arbitrase hasilnya bersifat win-lose judgment. Lalu yang kedua, waktu penyelesaian sengketa melalui arbitrase lebih lama dibandingkan proses mediasi. Yang ketiga, biaya penyelesaian arbitrase lebih mahal. Lalu yang terakhir, hasil kesepakatan perdamaian yang dibuat mengikat para pihak namun kurang memiliki daya paksa. Lalu kelebihan dan kekurangan penyelesaian Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia atau BMAI. Kelebihannya itu lebih cepat dan efisien, biaya yang lebih rendah, keputusan yang akhir terlatih dalam asuransi. Lalu kekurangannya tidak memiliki kekuatan hukum, terbatas pada sengketa asuransi, terbatas pada anggota BMAI, tergantung pada keputusan mediator dan arbitrator, dan yang terakhir tidak memberikan hukum pidana. Kesimpulan yang dapat diambil dari makalah kami adalah mengenai penyelesaian sengketa tuntutan ganti rugi atau manfaat melalui BMAI akan dilakukan dalam 3 tahapan, yaitu tahapan mediasi, tahapan adjudikasi, dan tahapan arbitrase. BMAI memiliki fungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa perasuransian dan menjadi sarana komunikasi antara para pihak yang bersengketa. Tahapan mediasi menjadi teknik yang mengupayakan proses musyawarah mufakat dengan bantuan pihak ketiga. Tahapan adjudikasi merupakan proses yang dilakukan adjudikator dan menghasilkan putusan yang bersifat mengikat para pihak. Dan terakhir, tahapan arbitrase adalah penyelesaian sengketa sesuai dengan prosedur dan aturan atas dasar perjanjian arbitrase di luar pengadilan. Saran yang dapat diberikan kelompok kami, yang pertama adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. OJK dapat melakukan kampanye yang lebih luas dan terarah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki perlindungan asuransi. Informasi yang jelas dan mudah diakses tentang manfaat dan jenis-jenis asuransi akan membantu masyarakat dalam membuat keputusan yang lebih baik terkait perlindungan finansial mereka. Yang kedua adalah untuk meningkatkan pengawasan. OJK perlu terus mengawasi dan mengatur industri jasa keuangan, termasuk sektor asuransi dengan lebih ketat. Ini melibatkan pengawasan terhadap kegiatan perusahaan asuransi, kualitas layanan yang diberikan, dan kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Yang ketiga, perbaikan proses penyelesaian sengketa. OJK dapat bekerja sama dengan Badan Penyelesaian Sengketa Perasuransian atau BMAI untuk memperbaiki dan mempercepat proses penyelesaian sengketa antara asuransi dan nasabah. Penggunaan teknologi dan pendekatan alternatif seperti mediasi dapat membantu dalam mencapai penyelesaian yang lebih efisien dan adil. Dan yang terakhir adalah peningkatan transparansi. OJK dapat mendorong perusahaan asuransi untuk meningkatkan transparansi mereka dalam memberikan informasi kepada nasabah. Informasi yang jelas dan komprehensif tentang produk asuransi, polis, dan ketentuan klaim akan membantu nasabah dalam membuat keputusan yang tepat dan memahami hak serta kewajiban mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.